Perkenalkan, nama saya Natalie Desti. Nomor NPM saya adalah 2422010151. Saya dari kelas A, Prodi Keperawatan, tahun 2024-2025. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu menggambar peta buta. Langsung saja kita ke tahap penggambarannya. Yang pertama adalah vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah vesikel kecil yang terbentuk akibat proses pinositosis, yaitu proses membawa molekul kecil yang terlarut dalam cairan ekstraseluler ke dalam sel. Jadi, vesikel pinositotik adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel ke membran sel hewan. Kedua, yaitu lisosom. Lisosom merupakan suatu kantung bulat membran tunggal. Lisosom ini mengandung enzim hidrolase yang bermanfaat untuk mencerna zat. Fungsi lisosom antara lain mencerna bagian sel yang telah tua dan mencerna molekul makanan yang memiliki ukuran yang besar. Ketiga, yaitu vesikel Golgi. Vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi, yaitu retikulum endoplasma atau RE. Ini terbuat dari kantung-kantung pipih dengan membran tunggal yang dinamakan dengan sisterna. RE terhubung dengan selaput inti sel. RE berperan dalam transport zat. RE dibedakan menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berhubungan dengan ribosom. RE kasar ini berperan untuk transport protein yang disintetis di ribosom. RE halus berperan dalam sintetis lipid seperti fosfolipid, steroid, dan hormon. Selanjutnya, membran sel. Pada sel hewan, membran sel merupakan suatu selubung terluar dari sitoplasma. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel merupakan suatu selubung sitoplasma yang berada di dalam dinding sel. Dinding sel merupakan suatu lapisan terluar dari sel pada sel tumbuhan. Dinding sel ini memberikan bentuk kaku pada sel tumbuhan. Dinding sel ini berguna untuk melindungi sel dari tekanan mekanik. Membran sel atau membran plasma merupakan suatu lapisan fosfoloid ganda atau fosfolipid bilayer. Membran sel ini bersifat cair dan fluida. Adapun fungsi dari membran sel antara lain sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar, memberikan bentuk pada sel hewan, berperan dalam transport zat, memisahkan sel, dan melindungi sel dari lingkungan luar, dan bersifat selektif permeabel. Protein yang terdapat di dalam membran sel ini dapat dibedakan menjadi protein integral dan protein perifer. Selanjutnya, mitokondria merupakan suatu organel membran ganda yang berperan untuk respirasi seluler. Membran bagian dalam mitokondria ini melekuk-lekuk membentuk kristal. Membran dalam mitokondria ini memproduksi ATP. ATP merupakan energi seluler sehingga sering dinamakan dengan the powerhouse. Bagian matriks mitokondria berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koensim. Matriks mitokondria ini juga mengandung DNA. Bagian selanjutnya yaitu aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang membran tunggal. Badan Golgi memiliki suatu reseptor protein dari RE kasar. Protein yang diterima pada bagian akan dimodifikasi sebelum akhirnya dilepaskan melalui bagian trans di Golgi.
Kemudian, protein ini dikirimkan ke seluruh bagian sel dengan menggunakan vesikula. Selain itu juga terdapat nukleus. Nukleus adalah struktur yang fungsi diantaranya yaitu transkripsi RNA ribosom, pemrosesan RNA, perakitan subunit ribosom, pengedaran stres seluler, pengaturan metabolisme, pembentukan protein, pemberian nutrisi. Nukleus merupakan bagian utama dari inti sel, bersama dengan selubung inti, nukleoplasma, dan kromosom. Nukleus tidak bermembran dan terlihat seperti emas granula berwarna gelap yang bergabung dengan bagian kromatin. Inti sel atau nukleus. Inti sel hanya dimiliki oleh sel eukariot. Inti sel merupakan suatu bagian yang paling mencolok di sel dan dibatasi oleh membran inti. Di dalam inti sel ini terdapat anak inti sel atau nukleus yang merupakan suatu tempat pembentukan dan pematangan RNA ribosoma. Adapun fungsi dari inti sel yaitu sebagai berikut. Mengatur proses ekspresi gen, merupakan tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi, mengendalikan proses metabolisme sel, dan menyimpan informasi genetik atau DNA. Bagian selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol dibentuk dari protein mikrotubulus. Sentriol ini berperan dalam pembentukan benang-benang spidin pada saat pembelahan sel. Benang-benang spidin ini memiliki peran untuk mengatur pergerakan dan pemisahan kromosom pada saat pembelahan sel. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma, semua disebut eukariot. Bagian ini juga merupakan komponen utama ketiga dari sitoskeleton. Mikrotubulus merupakan silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nanometer dan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer. Mikrotubulus berfungsi untuk menentukan bentuk sel dalam berbagai gerak sel, termasuk beberapa dalam bentuk penggerakan sel, transportasi organel interseluler, dan pemisahan kromosom selama mitosis. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan yang berada dalam membran plasma selain inti sel. Sitoplasma ini tersusun dari sitosol atau berbentuk segitiga atau bersifat koloid. Kemudian tersusun atas sitoskeleton atau rangka sel terikat organel. Ada beberapa fungsi sitoplasma, diantaranya mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengatur proses replikasi atau pengembangan sel tubuh, mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Untuk bagian yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom ini memiliki bentuk yang bulat. Ribosom terdiri dari RNA, protein. Ribosom yang membentuk dua subunit yaitu tidak memiliki membran. Terdapat ribosom yang bebas dari sel, namun juga diberikan dengan RE. Ribosom memiliki fungsi. Adapun fungsi dari ribosom yaitu translasi mRNA menjadi protein atau Sekian dari saya, terima kasih.